Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sobat Nafizen yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi dalam program Peka Jalasena, sebuah program menunggu waktu berbuka. Sobat Nafizen yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya puasa merupakan ibadah yang sangat agung. Bahkan puasa memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah lainnya. Yang menjadikan puasa merupakan ibadah yang memiliki kekhususan daripada ibadah-ibadah selainnya adalah hadis Nabi SAW di dalam hadis Qudsi riwayat Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "As-shaumu li wa ana ajzi bihi." Puasa untukku dan aku yang akan membalasnya sendiri. Hadis ini cukup menjadikan dalil bahwasanya puasa merupakan ibadah yang sangat mulia, yang mana Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan membalasnya. Sehingga puasa ini dikhususkan, ibadah yang dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mengapa puasa ini memiliki keutamaan yang sangat luar biasa? Puasa memiliki kedudukan yang sangat mulia, dijelaskan dalam kitab Minhajul Qasidin karya Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Ada dua alasan yang menjadikan sebab puasa memiliki keutamaan yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah puasa merupakan terapi untuk seseorang bisa ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ketahui bahwasanya puasa adalah ibadah batiniyah, ibadah yang letaknya di dalam hati, yang tidak ada satupun manusia mengetahuinya, sehingga darinya terjaga keikhlasan. Kita memahami bahwasanya kita dituntut dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya jika kita mempelajari kitab-kitab fikih, setiap rukun ibadah yang pertama adalah niat. Niat yang ikhlas karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena agama. Kita dituntut dalam beribadah itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menjadikan sebab ibadah itu tidak diterima Allah Subhanahu wa taala adalah riya, yaitu beribadah hanya untuk mengharapkan pujian daripada manusia. Dan riya adalah merupakan perbuatan kesyirikan meskipun masuk dalam syirkul asghar, syirik kecil. Dan ini dapat membatalkan ibadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan jika kamu melakukan kesyirikan, maka terhapuslah seluruh amal ibadah. Oleh karenanya, untuk kita bisa ikhlas dalam melakukan ibadah, salah satu terapinya adalah dengan berpuasa. Dengan berpuasa, maka insya Allah hati kita akan terbimbing lurus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, puasa menjadikan ibadah yang mulia, yang memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah puasa menjadikan sebab kalahnya musuh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah syaitan. Dan kita memahami bahwasanya yang menjadikan senjata syaitan untuk menyerang manusia adalah hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Yusuf, "Inna nafsa la'ammaratun bisu." Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Oleh karenanya, untuk menaklukkan hawa nafsu ini dengan cara berpuasa, karena hawa nafsu ini akan menjadi subur di dalam diri kita apabila senantiasa diisi oleh makanan dan minuman. Maka dengan berpuasa ini, hawa nafsu kita akan terkontrol, akan terkendali. Dari situlah syaitan akan kalah untuk melawan kita. Oleh karenanya, sahabat Nafizen yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadikan keutamaan daripada ibadah puasa. Oleh karenanya, marilah kita di bulan Ramadan ini kita luruskan niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, berpuasa
untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha untuk menekan hawa nafsu kita semaksimal mungkin. Bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, akan tetapi bagaimana kita bisa mengendalikan lisan kita, mengendalikan mata kita, mengendalikan tangan kita, mengendalikan kaki kita dari dorongan-dorongan syahwat untuk mengajak kepada keburukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita, sehingga kita bisa melewati fase-fase di bulan Ramadan ini dengan ibadah, dengan amal salih, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai kita. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.